Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersi Novita, NIM A511892, dan teman saya Atas Jati Pramono, NIM A51180114. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian dari pendidikan integratif, jenis-jenis dari pendidikan integratif, dan hambatan dalam melakukan pendidikan integratif. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang dari pembentukan pendidikan integratif. Pembentukan pendidikan integratif ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak reguler dan anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu komunitas. Namun, pelaksanaan pendidikan integratif di lapangan masih terbilang belum terpenuhi dengan baik. Hal tersebut mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pendidikan integratif. Oleh karena itu, kami akan mempresentasikan ini untuk memenuhi informasi mengenai pendidikan integratif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian dari pendidikan integratif. Pendidikan integratif adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada salah satu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah reguler, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan konsekuensi, yaitu harus dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan anak reguler lainnya. Dengan kata lain, pendidikan terpadu menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan dalam sekolah reguler. Kekurangan dari pendidikan integratif ini diantaranya anak tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individualnya. Sekarang kita masuk dalam jenis-jenis pendidikan integratif. Jenis pendidikan integratif yang pertama adalah integratif lokasi fisik. Penyelenggaraan integratif lokasi fisik menekankan bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan khusus dalam kelas atau sekolah khusus dengan kurikulum PLP, tetapi lokasi gedung berada dalam suatu areal dengan sekolah umum, atau dengan perkata lain, SLB dan sekolah umum berada dalam satu wilayah yang sama. Akan tetapi, kurikulum dan program pendidikannya berbeda, sehingga kontak antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal tidak diatur dan tidak dapat dilakukan dengan suatu program tertentu. Namun, kontak antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus dapat ditingkatkan dengan membuat perencanaan yang baik dan matang dalam penampungan maupun dalam penempatan anak berkebutuhan khusus tersebut, sehingga keterpaduan dapat berjalan secara efektif. Yang kedua adalah integratif dalam aspek sosial yang akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya, yaitu Atas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Ersi Novita. Yang kedua adalah integratif dalam aspek sosial. Integratif dalam aspek sosial dimaksudkan bahwa tidak semua anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar itu dilibatkan. Mereka hanya dilibatkan dalam kegiatan tertentu saja, misalnya seperti kegiatan bermain, berolahraga, bernyanyi, makan, rekreasi, dan sebagainya. Sehingga dari segi kurikulum, sebagian menggunakan kurikulum sekolah luar biasa dan sebagian menggunakan kurikulum sekolah umum. Hal ini terjadi mengingat pertimbangan kondisi dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, program pendidikan ini sering juga dikategorikan sebagai program pendidikan integratif sebagian. Selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu integratif fungsional atau integratif penuh. Di dalam program ini termasuk integratif lokasi dan sosial, di mana seorang anak berkebutuhan khusus dan anak normal mengarah
aktivitas yang bersama. Jadi mereka disatukan tanpa adanya sekat dalam seluruh kegiatan atau proses belajar mengajar. Artinya mereka menggunakan kurikulum yang sama, guru, dan kelas yang sama pula. Integratif jenis ini sering disebut sebagai integratif penuh. Dalam hal-hal tertentu, anak berkebutuhan khusus mendapat bimbingan apabila mendapat kesulitan yang berkaitan dengan kecacatannya, seperti membaca, menulis huruf braille, kemudian pemahaman geometri bagi anak tunanetra, bimbingan komunikasi total atau bahasa isyarat bagi anak tunarungu, bina bicara, dan fisioterapi bagi anak tunadaksa, dan sebagainya. Kemudian ada hambatan pendidikan integratif. Di beberapa daerah di Indonesia, banyak sekolah umum yang tidak mau menerima siswa berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah tersebut dengan alasan tidak adanya surat keputusan dari pemerintah yang menyatakan bahwa sekolah tersebut harus menerima anak dengan cacat atau berkebutuhan khusus. Namun sesuai surat keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Provinsi DKI Jakarta nomor 31 tahun 1999, ditunjuklah beberapa sekolah umum di DKI Jakarta menjadi sekolah terpadu. Namun pada kenyataannya, banyak sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah terpadu merasa keberatan dari penunjukan tersebut. Alasannya, sekolah mereka tidak akan mendapatkan nilai plus dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Kepala sekolah juga merasa bahwa dengan penunjukan tersebut akan menunjukkan nilai kinerja sekolah, sementara nilai akreditasi sekolah yang dilaksanakan mulai tahun ajaran 2002 dan 2003 di seluruh negeri di sekolah Jakarta. Kemudian penunjukan sekolah umum menjadi sekolah terpadu juga disertai dengan tidak disertai dengan sosialisasi anak berkebutuhan khusus kepada kepala sekolah, staf, guru, dan lain-lain. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang pelayanan juga belum disediakan oleh pemerintah. Penunjukan sekolah terpadu di Jakarta hanya ditunjukkan untuk SLTP dan SMU, sedangkan untuk jenjang sekolah dasar belum ada penunjukan untuk sekolah terpadu. Masih banyak anggapan di benak guru-guru di sekolah umum yang menyatakan bahwa mengajar anak yang memiliki kebutuhan khusus adalah suatu hal yang remeh, sehingga mereka akan merasa menjadi rendah apabila sekolah di mana tempat mereka mengajar itu dijadikan sebagai sekolah terpadu. Dengan dikeluarkannya surat Direktur Pendidikan Dasar nomor 0267 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu yang diberlakukan bagi beberapa jenis kecacatan, akan tetapi memiliki kemampuan intelijensi normal atau di atas rata-rata. Namun, yang menjadi kendala pelaksanaan pendidikan terpadu di Indonesia masih belum menyeluruh. Sebab, dengan surat keputusan tersebut, pihak sekolah umum dapat menolak siswa berkebutuhan khusus yang memiliki intelijensi yang masih di bawah rata-rata. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan terpadu menjadi sangat terbatas bagi siswa yang sangat pandai saja. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.